Tipa saya memaklumi, ya. Secara hukum saya memaklumi Dokter Tipa ingin melakukan terapi itu karena dia secara psikologi merasa sudah bebas, ya. Terus disiplin ilmunya juga memang bukan hukum. Yang saya jadi pertanyaan, siapa yang mengajari? Siapa yang mengajari atau membiarkan ide ini untuk dijalankan? Itu kan ada pasal 75 ayat 4 sudah jelas ya. Saya di podcast sudah saya sampaikan ya. Di media saya sudah sampaikan. Itu ada asas 75 ayat 4. Ketika mereka euforia, saya sudah sampaikan ini JPU pasti akan memasukkan lagi karena ada ayatnya. Seperti itu. Nah, jadi salah kaprah ini Dokter Tipa. Tapi ini yang nyarankan ini loh, yang saya bingung nih. Dia ngikutin omongan siapa? Karena kalau dia mau melakukan keberatan itu, dia harus membatalkan dulu pasal 75 ayat 4 itu. Tempatnya di mana? Mahkamah Konstitusi, bukan di Perapit. Coba suruh buka tuh apa? Landasan hukum Perapit untuk mengajukan pembatalan itu, substansinya kan itu kan, karena diizinkan oleh pasal difasilitasi, boleh jaksa melakukan lagi, ya kan? Namun nanti ketika masuk malah tidak ada lagi, walaupun pengacaranya tiba itu melakukan eksepsi, tapi tidak dipertimbangkan dulu. Jadi pertimbangannya bersamaan berbarengan kepada putusan perkara, yaitu melalui saksi, bukti, semua dijalankan. Kalau memang itu benar, nanti putusannya tetap NO. Jadi berbarengan dengan materi pokok perkara. Nggak ada lagi nanti ini putusan sela lagi nih, yaitu seponis kepada eksepsi dari pengacara Tipa. Jadi saya bilang itu salah kaprah. Itu haknya Mahkamah Konstitusi atau DPR dan Presiden untuk merubah itu pasal tersebut atau merubah atau menghilangkan atau menambah klausula yang mereka tidak inginkan itu. Demikian. Tapi secara pandangan apa? Wajar dan sah-sah aja sih Dokter Tipa melakukan terapi. Karena mengingat ini JPU kan sedang memperbaiki pasal-pasal ini untuk kembali lagi bersidang. Ya, tadi saya sampaikan bahwa itu hak JPU itu ada di pasal 75 ayat 4. Jadi ketika Dokter Tipa keberatan, itu kan berarti menggugurkan dulu bunyi pasal bahwa jaksa itu boleh melakukan dakwaan ulang, redakwaan, itu harus dia batalkan dulu. Jadi percuma, nggak mungkin diterima. Ini saya berani ngomong ya. Kalau kemarin saya pakai alternatif, ini saya yakin absolut dia akan ditolak karena bukan Perapit itu bukan wilayahnya untuk membatalkan itu seperti itu. Yakin bahwa apa yakin ini akan ditolak ya? Akan ditolak absolut, mutlak, exact lah. 1+1 2. Nah, ada lagi? Bang, kalau terkait ini kan berbicara rapid roy yang berulang-ulang bang ya. Kabarnya apa yang dilakukan Rosor ini adalah menghalangi proses hukum yang sedang pokok perkaranya dia gitu. Apakah ada unsur pidananya bang kalau disebut menghalangi proses pokok perkara ini bang? Nah jadi begini, saya selalu bicara ilmiah, ilmu hukum dan nggak mau subjektif. Nggak bisa dituduh bahwa itu melakukan tindak pidana, ya kan? Ada unsur menghalang, ada unsur sekalipun dia tidak, karena fasilitas undang-undang menyatakan letterlock seperti itu, ya kan? Artinya gini, diutamakan Perapit itu atau tidak akan dimulai persidangan ketika Perapit masih berjalan. Nah dia utamakan, dia gunakan itu kesempatan itu, ya kan? Nah jadi saya katakan bahwa dia tidak melakukan, nggak ada unsur tindak pidana. Namun kalau ingin memperlambat mungkin iya, padahal dia yakin 99% lebih
atau 99% itu ijazah palsu. Sebetulnya dia harus senang gitu loh. Nggak perlu dia perapit itu yang ujungnya dia berharap tidak terjadi persidangan pembuktian material ini. Ini kan baru formil ya. Pembuktian materialnya dia nggak kepingin, padahal dia harusnya kepingin. Begitu loh. Apalagi kemarin udah ada dari Pak Jokowi menyatakan kan kalau memang 99% yakin ngapain perapit. Nah itu kan udah sindiran keras ya. Ini kita berbicara apa adanya. Nah begitu. Jadi Rasulullah tidak memenuhi unsur itu. Cuma namun ketika dia melakukan itu terus menerus sampai kapan sih bisanya? Ya kan gitu. Apalagi sekarang katanya sudah apa isi materi sekarang nih? Kalau nggak salah agak ganjil ini. Dia minta supaya dicabut cekalnya. Betul nggak itu Pak? Informasinya? Betul ya? Nah, itu cekal itu kan urusannya bukan karena dia tersangka, hak subjektif penyidik itu bisa untuk menahan seorang tersangka dengan alasan tidak melarikan diri ya, untuk mencegah mengulangi perbuatan, untuk mencegah ya ada 3 tuh ya, mencegah mengulangi perbuatan ya, menghilangi barang bukti, satu lagi melarikan diri ya kan, melarikan diri. Nah itu haknya. Nah ketika itu digunakan otomatis untuk mencegah hal-hal yang negatif menurut itu, karena memang data empirik ada tuh orang yang melarikan diri atau apa, dicekal. Tapi kalau perapit itu cekal, saya juga bingung. Namun mungkin ada untan-untan kalimatnya yang substansinya larinya itu ya boleh-boleh aja. Tapi kalau itu materi pokoknya memang kelihatan dia hanya ingin membawa waktu. Nah saya berencana dengan Bang Egy, saya mau melakukan intervensi dalam kata bukan tusenkom atau fogging, yaitu memihak kepada salah pihak atau untuk kepentingan diri sendiri, tapi sebagai friend of the court, artinya sahabat pengadilan. Kami ingin memasukkan mungkin hari Selasa atau Rabu, kami akan memberikan dukungan kepada majelis hakim tunggal atau pengadilan negeri Jakarta Selatan hari Selasa. Kami akan memasukkan amicus curiae. Nah, kemudian nanti yang masukin saya dengan Bang Egy agar hakim itu mempertimbangkan masukan saya. Di antaranya saya kasih bocoran bahwa harus menolak, harus tegas. Apabila dia masukkan lagi, hakim dalam putusan menyatakan tidak bisa masukkan lagi, tidak bisa mengajukan lagi supaya bisa langsung dakwaan berjalan. Karena nggak boleh hukum itu tidak berkepastian hukum. Ini kan jadi nggak pasti, ya kan? Nah seperti itu. Kalau masyarakat yang melihat pasal ini umpamanya dia anggap ada kekurangan, ya silakan aja minta perma ke Mahkamah Agung ya, atau ke MK atau ke DPR maupun Presiden untuk supaya bunyi pasal ini tidak bias, ya kan? Karena bisa sebelum dimulai, makanya dia langsung ditolak langsung. Walaupun ada batas waktu, mau pasal mana lagi sekarang aja kalau memang benar itu dia menyatakan ingin perapit itu mencabut cekal, itu bukan wewenang perapit, ya kan? Harusnya dia menggugurkan, perapit itu harus menggugurkan, harus isinya menggugurkan status tersangka SP3, ya kan? Nah SP3 didapat otomatis gugur, apalagi ya saya nih, ya kan, dengan Bang Egy udah SP3, ya gugurlah cekal kami nih berdua. Nah ini kok cekalnya aja gitu loh. Tapi mungkin salah informasi atau gimana, saya juga nggak tahu. Tapi yang ramai di publik seolah seperti itu. Padahal yang ramai kita dengar kan belum tentu benar, ya. Bang, Pak Jokowi kan sudah bilang kalau 90% yakin ya sudah, sedangkan datanglah putusan pertama. Yang kedua, tadi Bang bilang tidak masuk, tidak logis lah pakai pasal pecahan cukup ini. Nah, apa langkah perapit-perapit ini atau Rasul ini menguatkan opini publik lah bahwa ini cuma
kok jadi orang pecundang ya, terus begini panjang-panjangnya, takut ya. Ya saya juga punya pengalaman juga dengan Roy ini, sampai-sampai juga TPWA itu dibekukan ya kan. Itu kan paling tidak mereka punya andil ya kan? Tapi itu hak badan pembina ya kan, karena menjaga hal-hal yang artinya positif lah, itu bagi saya positif. Cuma perilaku kawan-kawan ini dari awal itu pernah memang yang ya ini kan Roy Suryo ini yang bawa saya ya kan, kok tidak mengikuti agenda kami TPWA, kok ngikuti malah bikin sendiri ya kan, terpisah dari kami. Ini maaf nih walaupun saya nggak suka sama Rismon kan udah bilang kan, harusnya ini kan kami ini keliru, harusnya semua ini harus ikut dengan Bang Egy dan Bang DHL, malah ikut yang lain-lain kesana kesini ya kan, ke makam lah, mana ada agenda ke TPWA ke makam. Kami selalu jalur hukum, Wali Negeri Jakarta Pusat, Dumas ya gitu. Dan kalau diperlihatkan case close, mereka kan enggak, malah 90%. Tapi kenapa perapit terus? Harusnya dia gembira ya kan, ini waktunya, karena dituduh dulu sebelumnya kan Pak Jokowi takut. Sekarang Pak Jokowi bilang saya akan datang, bahkan udah nyindir kalau memang 99% palsu, kenapa perapit? Kan ini logika yang berbicara nih ya kan, kepingin ini dia nih untuk ajang pembuktian, betul? Nah seperti itu. Atau aku melihat bahwa memang sebetulnya ini bukan seorang Roy Suryo, tapi terlalu banyak bisikan-bisikan di belakangnya untuk melakukan ini terus-menerus gitu Bang. Jadi ini kan jadi panjang dan kisru ya Bang gitu. Saya rasa nggak ada bisik-bisikan, emang wataknya seperti itu. Ya saya tahu seperti itu. Sepengenal Abang, memang sepengenal saya seperti itu. Dan primordial memang dia ingin memperalat, menunggangi. Nah, dia bikin lagi RRT, ya kan? Ya kan, bukan menyatu sama kita, buka taka, buka lagi RRT, ujungnya hukum karma. Ya kan, dicabut sama Rismon. Artinya itu buku itu sudah tidak berkualitas hukum. Karena yang inti daripada buku itu menyatakan ongoing. Itu belum final. Ini masih dalam kerangka jalannya diagnosa dia. Ternyata nggak benar katanya. Nggak bisa dibuku pakai lagi. Itu hukum karma namanya. Ya kan? Apalagi kata Dokter Dipa kan dia bisa melihat watak seorang ya. Bahkan dari fotokopi. Yang Rismon aja wajah asli dia bilang dulu orang hebat. Berani, cerdas. Ternyata dia bilang terakhir apa? Ya kan? Anomali kan? Jadi hukum karma itu semua mereka tuh. Bang, lihat gak sih Bang bahwa sosok Roy Suryo, Dokter Dipa ini memang punya kepentingan lain di balik semua. Kepentingan lain pasti ada lah. Kalau nggak ada kepentingan ngapain dia datang? Orang nggak diundang itu Dokter Dipa itu saya nggak undang itu. Ya kan? Itu lancang Roy Suryo itu. Kalau Roy memang saya ajak karena dia kan ngakunya ahli telematika. Rismon ngakunya kan booming waktu itu kan bahwa itu DHL tulang saya karena ibu saya masih keturunan Lubis. Terus ada lagi kata-katanya 11 juta triliun persen itu palsu. Nah kami yang sedang melaporkan kan butuh dia. Katanya ahli digital forensik. Ya kan belakangan katanya dengar-dengar ijazah S3-nya palsu dari Jepang. Ada yang pelapornya kan, itu kan berarti dugaan ya. Ya seperti itu, jadi semuanya nggak ada benar. Kalau kami yang memang sistematik, TPWA ini ada komando, ya kan? Ini dikasih lihat karena perdata, ya cash close. Perdata itu perdata itu hukum formil. Ada bukti dikasih lihat, ya sudah. Nah, ditambahlah sama Roy Suryo sama ini jadi dibumbuin, akhirnya lebih kencang dia, lebih tahu-tahuan dia. Sampai ke makam-makam, itu nggak ada agenda TPWA. Ini saksinya Otto Hasibuan bahwa kalau diperlihatkan cash close, cuma dia nggak mau. Itu strategi dia, saya nggak tahu. Apa merasa gini nggak sih? Semakin kesini apa lagi? Merasa semakin miris nggak sih Bang? Ya semakin nggak menentu, nggak karuan, nggak ada juntrungannya, nggak tahu kemana arahnya udah nggak jelas. Nah misi dia udah nggak dapat, entah apa misinya itu udah nggak ketemu, untung malah buntung. Dan sebuah keyakinan Bang, apa memang pada akhirnya harus masuk ke pokok materi? Harus masuk pokok materi, ini dibutuhkan seperti teori Mala Inse.
bahwa orang yang dituduh yang diduga oleh publik, diduga oleh Roy sekarang ini oleh Dipa adalah pengguna ijazah palsu, itu adalah kejahatan hukum moral. Jadi harus dipastikan oleh keputusan hukum. Jadi dibutuhkan oleh Pak Jokowi, oleh bangsa ini, dan juga oleh si penuduh. Betul nggak keduhan dia? Jadi harus naik. Baik ya. Harus naik perkara ini. Berarti kan siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan seperti itu ya Pak? Iya, kedua-duanya boleh buktikan. Roy buktikan, Pak Jokowi buktikan. Kalau Pak Jokowi kan udah punya dari rektor, dari hasil lab krim, ya kan? Nah, buktikanlah bahwa itu nggak benar. Itu tugas mereka, si penuduh, ya kan? Nah, seperti itu. Bang, tapi menurut pihak dari Tifa sendiri, kalau misalnya putusan apapun itu harusnya tuh hakim tuh nggak boleh memberi kesempatan untuk mengulang gitu. Itu gimana Bang? Itu dia harusnya ke Mahkamah Konstitusi. Maka saya bilang kalau Dr. Tifa saya wajar. Tapi kalau ada pembisiknya yang menyuruhnya seperti ini, itu tanda kutip oper cerdas.